Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu dalam renungan pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Tema renungan kita di pagi hari ini, orang Kristen yang kuat. Sekali lagi, orang Kristen yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup ini dibutuhkan keyakinan untuk melakukan segala sesuatu. Untuk bekerja kita harus memiliki keyakinan bahwa pekerjaan itu akan menghasilkan sesuatu. Ketika kita berkeluarga, kita membutuhkan keyakinan bahwa keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Demikian juga halnya dengan kekristenan. Seharusnya sebuah keyakinan yang memiliki dasar yang kokoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, Paulus mengungkapkan keyakinannya yang kokoh di dalam Injil. Dibutuhkan sebuah keyakinan yang kokoh bagi sebuah perjalanan iman di dalam Kristus. Bukan sekedar keyakinan, tetapi keyakinan yang tahan menghadapi tantangan dan persoalan. Sebab sebuah keyakinan akan menjadi kokoh dan kuat justru dihasilkan dari terpaan masalah dan pergumulan hidup. Semakin banyak angin yang menerpa pohon akan membuat pohon itu semakin kuat dan kokoh. Dan sebuah keyakinan hanya bisa kokoh menghadapi terpaan angin pencobaan kalau keyakinan itu berdasar pada firman Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus meyakini bahwa iman yang kokoh bukan didasari karena pengalaman yang banyak, tetapi iman yang kokoh itu adalah iman yang di dalam Injil. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Tanpa Injil atau kabar baik, yaitu kabar di mana Allah sudah menyatakan kasih-Nya ketika Kristus rela mati bagi kita. Dan barang siapa percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib akan diselamatkan. Di dalam Injil itulah Allah sudah menetapkan jalan keselamatan bagi manusia dan tidak ada alternatif yang lain. Itulah sebabnya sekalipun Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan, tantangan oleh karena Injil, tetapi tidak sedikit pun ia ragu bahwa Injillah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dan lewat Injillah Allah bisa menyelamatkan setiap orang yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan yang sama akan kita miliki kalau kita menyadari bahwa tidak ada jawaban yang lain yang kita akan miliki selain di dalam Tuhan, sehingga kita tidak perlu harus berpindah ke pribadi yang lain. Banyak orang menjual imannya karena tidak menyadari bahwa sesungguhnya apa yang diterima dengan menjual iman itu bukanlah jawaban yang sesungguhnya. Kalau kita menyadari bahwa di dalam Tuhan dan lewat firman-Nya kita menemukan apa yang kita cari, maka tidak akan mungkin kita akan beralih ke tempat yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-16 ini kita sudah mengetahui kebenaran tentang dasar sebuah keyakinan, yaitu hidup yang merupakan kekuatan Allah, yaitu Injil. Karena itu
sebagai kesimpulan daripada renungan pagi hari ini, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang kuat dan tidak mudah digoncangkan, maka kita harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Amin.